Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Barakah beserta pengurus dan jajaran, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diampuni serta umatnya mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan di hari ini kita dapat bertemu berkumpul dan masih mengikuti kegiatan pengajian kita. Mudah-mudahan wasilah hadirnya kita di pengajian Allah berkahkan umur kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berkahkan rezeki kita, Allah juga jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma rabbana alamin. Ibu dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan ini tentunya mohon maaf kita yang kurang sampai saya bilang iya apa yang kita lupa. Jadi mohon izin tadi menyampaikan Mas tadi sinyalnya ada, saya belum jelas gitu suruh ngapain gitu. Jadi mohon maaf ya, jadi mungkin ada. Jadi tapi mudah-mudahan pemberitahuan mungkin biasanya kalau ustaz yang belakangan atau pemateri yang belakangan semua sudah dibaca. Betul ya? Alhamdulillah. Semuanya sudah dibaca. Jadi yang tidak pernah dibaca juga dibaca semuanya. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa tentunya hari ini aktivitas keseharian kita ya. Jadi tadi saya terbagi apa. Nah, jadi alhamdulillah hari ini sudah libur, mulai libur. Tapi insya Allah pengajian kita ikut. Kira pengajian ikutin anak-anak. Jadi pengajian itu mau libur. Pengajian mau libur juga. Mau healing juga. Ya, direncanakan dirapatkan. Nah, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebentar lagi tentunya kita akan menutup akhir daripada tahun 2023 ya Bu ya. Akhir tahun 2023. Insya Allah tentunya kesempatan ini kita sudah mulai banyak menyusun ini liburan, mau ketemu siapa, mau pulang kampung, mau mudik gitu ya Bu ya, mau jalan-jalan
kemana, mau beli apa, gitu ya Bu ya. Betul Bu? Iya, cuman pertanyaan cuma satu, uangnya ada nggak? Agendanya sudah banyak. Itu dong, yang satu doang Pak yang aduh ini uangnya ada nggak? Rencananya sudah numpuk gitu. Gitu uangnya nih ada nggak? Gitu uangnya, Insya Allah. Insya Allah ya Bu ya. Insya Allah ada, gitu ya, ada ya, ada hutang. Nah, pernah saya bercerita, ibu dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa baginda Nabi ketika umur 40 tahun, insya Allah kita semua sudah lebih dari 40 tahun ya, Mbak? Iya, sudah lebih. Jadi sudah melewati itu, sudah melewati 40 tahun. Jadi baginda Nabi ketika mendekati umur 40 tahun sudah bersiap-siap. Apa yang disiapkan oleh baginda Nabi? Lebih banyak ibadah. Jadi dan umur 40 tahunnya baginda Nabi adalah menerima wahyu. Kalau kita sudah berhari-hari dengan wahyu, kalau suaminya wahyu. Nah, jadi apa dari yang disampaikan baginda Nabi? Jadi kalau umur 40 tahun itu umur yang sangat spesial. Kita sudah melewati. Artinya insya Allah mudah-mudahan semakin meningkatkan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Bahkan kita mah sudah lebih dari umur yang baginda Nabi akhir hayatnya. Sudah bonusnya, udah ada bonus itu. Sudah lebih ya, sudah ada bonus juga. Insya Allah. Nah, tentu siapa sih di antara kita ketika dalam kehidupannya menginginkan kebahagiaan? Siapa yang tidak ingin bahagia Bu? Tentu menginginkan kebahagiaan kan? Iya Bu ya. Nah mungkin boleh ditulis dulu biar dibikin status ya Bu ya. Bikin status. Iya. Kalau status itu apa ya? Ciri memang kita masih ada. Ya, ciri kita masih ada. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Insya Allah ibu-ibu tinggal mengulang lagi. Insya Allah boleh jadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita, tinggal mengulang dan mengulangi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, sudah Bu? Sudah. Bahwasanya ketika kita ingin dicintai Allah, ketika kita ingin dicintai Allah, dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapatkan cintanya Allah, dikumpulkan bersama orang-orang, dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sudah mendapatkan perlindungan Allah, mendapatkan perlindungan Allah. Sudah Allah mendapatkan perlindungan Allah,
ada 3 hal yang kita lakukan. Ada 3 hal yang kita lakukan. Ada yang udah tahu? Tahu Ustaz, nomornya doang 1, 2, 3. Iya Bu. 1 dibolak-balik nggak apa-apa ya. 1, 2, 3. 1 apa Bu? Satunya menahan marah. Menahan marah. Yang kedua memaafkan. Yang ketiga bersyukur kepada Allah. 1 menahan marah, yang kedua memaafkan, yang ketiga bersyukur kepada Allah. Sudah Bu? Udah, gampang nulisnya. Ini sedang berjuang sama-sama. Sudah Bu? Ya, insya Allah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, siapa sih di antara kita yang tidak menginginkan kebahagiaan akhir tahun, ingin bahagia, uang ada, suami lengkap, anak ada, berangkat healing gitu ya Bu ya, semuanya. Ketika kita pergi mudik dan yang lainnya ke mana Bu? Kira-kira ingin rekreasi, sebetulnya yang kita cari adalah apa Bu? Yang kita cari apa? Kebahagiaan, betul ya Bu? Betul ya Bu? Saya mau cari kerja gitu. Carinya kebahagiaan. Yang kita cari sebetulnya kebahagiaan. Betul ya Bu ya? Ketika hari ini kita memiliki keuangan, hari ini kita keluarga kita yang lengkap, yang kita cari sebetulnya sama-sama ingin kebahagiaan. Makanya apa yang kita tempuh? Apa yang kita tempuh kebahagiaan itu? Minim-minimnya doa. Minim-minimnya doa. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Betul nggak? Minim-minimnya untuk menjemput kebahagiaan itu kita pasang dulu doa kepada Allah. Doa itu tidak dalam keseharian kita tidak lepas ya Bu. Betul nggak? Setiap kali doa Ibu selalu baca. Betul nggak? Doa tersebut kita sering baca kan? Sering ya Bu ya. Coba saya tes sama-sama. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu insya Allah kita hafal dan anak-anak kita juga hafal. Itulah doa kita ingin kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu doanya ya yang kita bacakan. Pertama misalkan kalau doa kita ingin anaknya soleh, ujung-ujungnya kita ingin kebahagiaan. Ingin berkah umurnya, ujung-ujungnya ingin bahagia dunia dan akhirat. Misalkan yang hari ini belum punya keturunan, doa kepada Allah ingin punya keturunan, diakhiri dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah dia memiliki anak, memiliki putra dan putri, kan ingin bahagia dunia dan akhirat. Dan kita juga sama ya Bu ya, tidak menginginkan bahwa ketika Allah mengabulkan kita memiliki anak kita juga tidak membahagiakan kita. Betul nggak Bu? Nah, kemudian kita memiliki misalkan hari ini belum memiliki pekerjaan misalkan dan yang lainnya. Ya akhirnya ketika kita menutup doa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, ingin memiliki rezeki, di ending akhirnya kita doa ingin kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena rezeki yang kita miliki milik yang kita miliki adalah ingin kebahagiaan dunia dan
dan akhirat. Semua yang kita miliki, yang kita doa sama Allah, yang pada akhirnya kita ingin kebahagiaan dunia dan akhirat. Bisa dipahami ya Bu ya? Kemudian tadi bagaimana caranya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat? Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah itu siapa? Bukan roti ya Bu ya. Jadi hasanah itu apa? Ya Bu ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan. Jadi hasanah itu artinya apa Bu? Kebaikan. Kita ingin baik bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Bu, beruntung sekali umat baginda Nabi Bu. Kenapa beruntung? Yang pertama, ketika semuanya ya sama-sama dari umat Nabi Adam, ya dari mulai zaman Nabi Adam sampai dengan kita, sampai dengan akhir kiamat, ya yang tentunya kiamat ini tidak ada orang yang tahu, termasuk baginda kita, Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu ketika ditanya kiamat apa. Dalam hadisnya, akhbirni anisah ya Rasul, katakan kepada saya apa arti kiamat. Kata baginda Nabi, kapan kiamat? Ya, mal mas'ulu anha bi'alam nasail. Bahasa kita yang tidak tahu, justru yang nanya kali yang tahu gitu. Nah gitu. Nah beruntung ketika umat baginda Nabi, ya ketika dari mulai umat zaman Nabi Adam sampai dengan nanti akhir kiamat, ya Ibu mau nggak ngalamin akhir kiamat Bu? Enggak ya Bu ya? Kenapa Bu? Karena orang yang mengalami kiamat di dunia, maka tanda-tandanya umat tersebut sudah umat yang paling buruk, umat yang paling buruk, wallahu alam gitu ya. Jadi ketika kita mengalami kiamat, artinya umat tersebut sudah umat yang paling buruk gitu ya Bu ya. Ya bahasanya umur makin kita pengen panjang, tapi menghadapi kiamat juga. Ketika dari mulai zaman Nabi Adam sampai dengan ketika akhir hayat kiamat Allah timpakan kepada kita, yang pertama dipanggil adalah umat baginda Nabi. Kira-kira banyak gitu ya Bu ya, umat dikumpulkan dari abjad A sampai dengan Z gitu ya kira-kira. Kalau saya berarti A, B, C, D berarti dipanggilnya gitu ya Bu ya, misalnya kan gitu ya. Nah, tapi artinya ketika umat baginda Nabi itu dipanggil paling duluan, termasuk baginda Nabi dalam kitab Mukhtarul Hadis Nabawiyah di hadis yang pertama dipanggil, mulai dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah baginda Nabi. Pas dibangunkan kayak, tolong bangunkan kekasihku, cari kuburannya dan bangunkan. Itu tidak mau bangun baginda Nabi. Ya tidak mau bangun. Dipanggil dengan nama ya Rasulullah, tidak mau bangun. Dipanggil dengan ya Nabi Allah, tidak mau bangun. Dipanggil dengan nama-nama, disebutin nama-namanya tuh, aduh, Toha, Yasin, semuanya. Ya belum mau bangun gitu, capek itu yang mau bangunin. Ya Bu ya, itu sudah ya Habibullah, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, udah dipanggilin bersama malaikat tuh, dipanggilin tapi nggak mau bangun. Ya habis jurusnya tuh malaikat, ya sudah baru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rob, tidak mau bangun baginda Nabi, kenapa gitu. Ya sudah, panggil dengan nama yang paling disukainya. Sudah. Nah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia cinta kepada umatnya, maka sangkutkan nama umatnya, maka sangkutkan nama umatnya gitu. Dalam artian sangkutkan nama umatnya, tidak egois ya Bu ya. Ketika bangun, saya udah bangun duluan, saya mau masuk surga duluan, kan gitu Bu. Nah, tapi ternyata Bu, bangunnya baginda Nabi ketika memastikan bahwa dia bisa memberikan syafaat kepada umatnya kita, insya Allah, itu baru bangun. Jadi bahasa kitanya mau wahai Nabi Rasulullah kekasih Allah yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya gitu ya Bu ya.
Itu. Jadi baginda Nabi bangun ketika bisa memastikan bahwa umat saya bisa saya tolong, umat saya bisa berikan pertolongan, baru dia bangun. Kalau belum ada nama-nama umatnya dia belum bangun, Bu. Itu bisa dipahami, Bu. Nah, jadi kita bahas apa hasanah, kebaikan. Jadi kebaikan itu tentunya konsep kaidahnya adalah secara terus menerus. Betul, Bu? Kebaikan yang kita ingin raih, ya, yang Allah anjurkan kepada kita adalah terus menerus. Maka doa kita juga terus menerus. Bisa dipahami ya, Bu ya. Jadi doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu terus menerus kita baca. Karena tadi kita ingin kebaikan, dan kebaikan itu terus menerus. Bukan hanya misalkan liburan gak ada kebaikan ya, Bu ya. Tapi kebaikan itu insya Allah kita ingin laksanakan. Namun kita tidak tahu, mungkin kalau ngaji mah libur, tapi kita tidak tahu dengan kebaikan kita taat kepada suami, melayani suami, ya, baik kepada suami, tahu apa yang diinginkannya. Boleh jadi dengan kebaikan itulah Allah ridho kepada kita, ataupun dengan kebaikan ibu misalkan mengurus anak dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah ridho terhadap kebaikan kita, ataupun boleh jadi dengan ibu misalkan hari ini dengan keluarga, membahagiakan keluarga semuanya, boleh jadi Allah ridho terhadap kebaikan kita. Ataupun boleh jadi ibu ngajak tetangga ataupun bertetangga yang baik dan yang baiknya, boleh jadi Allah ridho terhadap kebaikan kita. Kita tidak tahu dengan kebaikan-kebaikan yang mana Allah ridho kepada kita. Bisa dipahami, Bu? Jadi kalau hari ini ngaji, mudah-mudahan Allah ridho terhadap pengajian kita. Kalau pulang dari pengajian ibu nengok siapa gitu, mudah-mudahan dengan nengoknya tetangga kita yang sedang sakit, atau ikut bergembira dengan tetangga kita yang sedang bahagia menikah. Jadi kita tidak tahu dengan kebaikan yang mana Allah itu. Tapi yang jelas bahasa dalam hikayatnya, di antara ada seseorang wanita yang menolong gogok, tahu ya Bu ya, gogok, nggak usah saya sebutkan, yang jelas lah ya Bu ya, memberikan minum kepada gogok pun ketika Allah ridho maka menyelamatkan dia masuk ke surganya Allah. Jadi untuk hasanah ini, kebaikan ibu jangan dilihat dari kecil besarnya. Ya, cuman ngasih tetangga berapa gitu. Jangan, tapi kebaikan itu tentunya dari sisi apa? Apakah dengan kebaikan itulah Allah ridho? Kan sebaik-baiknya kebaikan itu adwa muhawain kola, walaupun mungkin dinilainya kecil sedikit, tapi berkesinambungan gitu, berlanjut itu. Nah, bisa dipahami, Bu? Nah, sehingga tentunya ketika kita bisa melakukan kebaikan, ya, kita dikumpulkan juga bersama orang-orang yang baik. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, mudah-mudahan Allah kumpulkan bersama orang-orang yang baik. Kalau kita tidak baik, berarti kita dikumpulkan bersama orang-orang yang tidak baik juga, betul nggak? Iya, jadi mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang baik, Allah mencintai kita, dan Allah melindungi kita. Apa resepnya untuk mencapai kebahagiaan tadi? Ya, kebahagiaan itu ditempuh dengan cara 3 jalan. Yang pertama, menahan marah. Siapa sih yang nggak bisa marah, Bu? Ibu semua bisa marah kan? Bisa, Bu? Coba tunjukkan marah. Saya bisa marah. Saya bisa marah. Ini saya bisa marah nih. Sampai mengerti. Saya bisa dipahami. Setiap kita memang bisa marah. Tapi baginda Nabi menyampaikan marah yang seperti apa? Gitu ya, Bu ya. Jadi kalau agamanya dihina, ya, kalau saudara-saudara seiman sekeyakinan dibombardir, dibunuh, kan gitu ya. Nah, itu boleh marah, boleh, bahkan wajib marahnya. Wajib. Kalau saudara kita di Palestina dan yang lainnya, tempat kota suci misalkan dibom dan dihancurkan, maka kita wajib marah. Itu kata Buya Hamka, kalau kita tidak peka, ganti saja bajunya dengan kain kafan. Masya Allah ya.
Paham Bu? Artinya wajib marah kita ketika agama kita ya, saudara-saudara muslim kita ditindas ya. Nah, kemudian marahnya di sini tentunya marah yang tidak diperkenankan, yang tidak diperbolehkan ya. Nah, maka baginda Nabi la taghdab walakal jannah. Jangan marah ya Bu ya. Ketika ibu marah atau ketika suami marah, sama-sama sampaikan kepada suami, jangan marah, bagi suami surga. Jangan marah ya, jangan marah. Nah gitu. Biasanya kalau bisa menahan marah itu saat gimana Bu? Saat puasa doang. Ingatnya kayak Bu ya, aduh takut pahalanya hilang. Betul Bu? Benar kan? Ingat nahan marah itu kalau lagi puasa. Yang saya rasakan, aduh saya lagi puasa nih, marah nih, saya yang puasa. Gitu ya Bu ya. Padahal menahan marah itu bukan hanya puasa. Masa nahan marah puasa adalah ya, jadi kalau kita ingin kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat adalah ya sama-sama di antara kita bisa menahan marah, gitu, menahan marah. La taghdab walakal jannah. Jadi bahasa kami ya Bu ya, guru-guru kami menyampaikan kalau marah itu sudah mulai darah itu mulai bergejolak, mata merah gitu. Mata merah ada nggak? Suka lihat Bu mata merah gitu. Kalau lihat uang matanya apa? Hijau. Berarti bukan marah itu Bu. Kalau melihat uang hijau itu bukan marah. Kalau yang hijau melihat duit gitu, bukan marah itu punya. Nah duit yang merah gitu, itu mah kemerah-merah. Nah jadi mulai darahnya mendidih ya, kemudian matanya mulai merah dan yang lainnya. Artinya syaitan itu masuk lewat majrodam, aliran darah ya, kemudian masuk mempengaruhi kita, kemudian mulai ke jantung, pompaan jantungnya sudah mulai tidak stabil itu. Yang biasanya tensinya normal, kalau marah gimana Bu? Sesekali coba bidan siapa Bu panggil, kalau ini marah coba tensi. Oh ini mah pengaruh tanggal tua doang ini. Itu ya Bu ya, coba sekali-kali tensi kalau yang lagi marah. Artinya memang marah itu memiliki apa Bu? Pengaruh, betul nggak? Pengaruh buat jiwa kita. Jadi kalau lagi marah itu semua tubuh kita juga bergejolak. Nah, ketika bergejolak, syaitan sudah mulai ingin mempengaruhi kita ya, lewat aliran darah majrodam. Ya, mulai memompa jantung. Jantung pun tidak normal gitu, yang tadinya biasa normal. Nah, kemudian helaan nafas. Helaan nafas pun sudah mulai tidak nyaman. Betul nggak Bu? Coba deh yang marah sama yang biasa Ibu ngomong. Kalau yang biasa mungkin ngomongnya bisa santai. Kalau yang lagi marah, wow, kira-kira tangan mulai gini. Tangannya ikut. Ada nggak Bu yang marah? Kamu jangan begitu. Kira-kira ada nggak? Gitu Bu. Ada begitu Bu? Jangan begitu ya, gitu ya. Itu bagus Bu. Saya acungin jempol. Berarti dia sebetulnya bisa menguasai dirinya. Ya Bu ya. Di antara yang marah ya pasti gimana Bu? Ya semuanya ada pengaruh gitu, dari tubuhnya, dari gejolak jantungnya, nafasnya, termasuk juga semua anggota badannya. Bisa dipahami ya Bu ya? Nah, jadi yuk tahan amarahnya, tahan marahnya, supaya daya tahan tubuh kita juga stabil, gitu Bu. Dan ketika kita marah itu, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu jangan memutuskan sesuatu deh, gitu ya. Kalau marah udah saya mau pulang kemana? Pokoknya saya nggak mau ketemu 7 turunan, nggak mau ketemu. Ini ketemu lagi gimana? Jadi mudah-mudahan ya, memang sulit ya Bu ya. Saya juga sama. Kalau misalnya lagi marah gimana Bu? Nggak bisa nah inginnya semuanya keluar. Inginnya semuanya dikeluar. Insya Allah Bu 9 menit lagi. Di sini mah 12 menit, di saya 9 menit, jam 10 maksudnya. Bukan selesai ngajinya kan? Jam 10 maksudnya. Ya bisa dipahami Bu?
Nah, kemudian ternyata ketika mendominan darah mulai mendidih ya Bu ya. Kalau perlu dicek Bu, darah mendidih nggak gitu? Ya, pompa jantungnya dan yang lainnya. Nah, bahkan mungkin setengah kesurupan ya Bu. Setengah kesurupan. Nah, gitu, setengah kesurupan, setengah aja Bu, setengah. Gitu ya Bu ya. Nah, itu imun positifnya Bu, sifat-sifat yang positifnya itu otomatis sudah mulai menurun, yang lainnya menurun. Jadi kalau marahnya naik, berarti yang positifnya itu nurun. Beda kalau positif sekarang, misalkan kita lagi santai, berarti itu positifnya lagi naik, marahnya lagi turun, kan gitu ya. Nah, tinggal naik turunnya aja kita ya Bu ya. Bisa dipahami Bu? Insya Allah. Jadi mudah-mudahan ya di antara kita sih siapa yang tidak bisa marah, namun mudah-mudahan kita tahan amarah kita ingin dicintai Allah, kita ingin dilindungi Allah gitu Bu ya. Dan ketika kita bisa menahan marah, insya Allah dalam kehidupannya akan bahagia karena tidak sering marah. Jadi diganti dengan murah gitu ya. Jadi dengan meriah gitu. Nah, kemudian yang keduanya, insya Allah kalau kita sama-sama bisa menjalankan yang kedua, bisa memaafkan orang lain, maka akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Gitu. Iblis pernah komplain Bu kepada Allah, ya Rob, kira-kira saya tuh bisa nggak ke surga gitu ya? Engkau tuh maafin saya nggak sih? Bu, iblis tuh pernah komplain juga. Kenapa ya Bu? Kira-kira saya kan memang sudah dicap oleh engkau saya membangkang, ya. Kira-kira saya tuh dimaafin nggak sih? Itu kata iblis tuh kepada Allah. Itu ya, paham nggak Bu? Jadi iblis tuh komplain kepada Allah. Saya tuh dimaafkan nggak? Saya tuh bisa masuk ke surga nggak gitu? Ya sudah, kata Allah, silahkan cari kuburannya Nabi Adam. Ya, cari kuburannya Nabi Adam. Artinya apa Bu? Ya silahkan perbaiki hubungannya dengan Nabi Adam. Lagi hidup saja saya nggak mau sujud, apalagi sekarang sudah meninggal. Itu paham Bu? Iya, jadi kalau bahasanya gini, iblis itu sama diciptakan oleh Allah. Ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Paham nggak Bu? Taat kepada Allahnya dengan ibadah. Satu yang dilakukannya adalah memiliki sifat sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Awalnya dia ahli ibadah, tapi makanya bahasa takwa itu ya Bu ya. Takwa itu menjalankan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah. Iblis juga sebelum membangkang kepada Allah dalam artian ingin sujud, itu dia ahli ibadah, betul nggak Bu? Nah, namun lagi-lagi perintah Allah itu harus semua diikuti. Saya tuh nggak mau kan gitu sujud sama Nabi Adam. Artinya itu membangkang perintah Allah, maka konsekuensinya dikeluarkan dari surganya. Allah dicap sebagai orang yang makhluk yang ingkar ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami Bu? Nah, jadi menahan amarah ya, yang tadi menahan marah, kemudian yang kedua adalah bisa memaafkan. Allah juga Maha Pengampun, memaafkan. Tapi kembali lagi perbaiki hubungannya dengan manusia. Gitu ya Bu ya. Allah gampang gak memaafkan saya. Ya Allah ya Rahman. Ya, Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Namun hubungan dengan manusianya ini yang kita perbaiki. Betul gak Bu? Ya, kemudian artinya hubungan dengan manusia, mudah-mudahan kita bisa memaafkan orang-orang yang pernah menyakitin kita, pernah menzalimi kita. Sulit ya, memang sulit. Tapi kalau kita ingin kebahagiaan, kalau kita ingin hidup kita bahagia, dicintai Allah, dilindungi oleh Allah, mendapatkan cap sebagai orang-orang yang berkumpul dalam cintanya Allah, ya harus bisa memaafkan orang lain.
sulit, ya mungkin belum hari ini, coba lagi memaafkan, coba lagi dan coba lagi ya Bu ya. Kemudian yang terakhirnya adalah dengan cara bersyukur. Nah itu syukurin ya Bu ya, syukurin ya orangnya gitu ya. Dalam artian syukur di sini adalah ketika Allah memberikan ketatapan kepada kita yang mungkin boleh jadi menurut kita buruk, ya musibah kok begini terus, ya sama-sama ya Bu ya, musibah tuh begini kok gini-gini amat, si amat aja nggak begini gitu ya Bu, kok gini-gini amat gitu ya, si amat aja nggak begini gitu ya. Nah musibah datang silih berganti kepada kita gitu ya Bu ya. Ya kita syukurin dulu, kita bersyukur karena kaidahnya minhu balaan hasanah, ujian kepada kita adalah terbaik. Jangan membandingkan ujian juga dengan ujiannya orang lain, apalagi ujiannya kepada salafus saleh, para nabi dan rasul, paham gitu ya. Nah jadi minhu balan hasanah, ujian terbaik buat kita sehingga kita tidak bersyukur. Kalau misalkan kita dianugerahkan oleh Allah mah insya Allah siap ya Bu ya, diberikan nikmat yang banyak mah insya Allah sih. Kalau yang bahagia mah insya Allah kita sih siap. Ini pas yang pahit-pahit. Nah yang pahit-pahit siap nggak Bu? Nah, kalau dikasih madu sama racun, Ibu mau dimadu apa diracun? Enggak mau semua. Diracun enggak mau, dimadu juga enggak mau ya Bu ya. Gitu ya Bu ya. Maksudnya ketika terkadang ya kehidupan pahit pun ya namanya hidup itu ya pasti ada saatnya bahagia, saatnya bahagia terus. Saatnya ingin kebahagiaan terus. Bisa dipahami ya Bu ya? Insya Allah. Tapi lagi-lagi ketika kebahagiaan itu ya insya Allah kita raih dengan sama-sama bersyukur kepada Allah. Mulai dari bersyukur terhadap anugerah yang Allah berikan kepada kita, atahadusu bi nikmatillah. Kalau ibu menceritakan nikmat, alhamdulillah saya punya suami itu baik, itu bersyukur dulu. Ya jangan yang diceritain kepada tetangga teh suami teh kalau lagi gitu nggak baik saja. Ya kalau lagi baik, saya RT tahu, giliran suami baik nggak pernah dikasih tahu, gitu ya. Alhamdulillah, gitu ya Bu ya. Jadi harus disampaikan juga kebaikan. Nah, gitu paham Bu? Insya Allah. Tetangga juga kalau ada kebaikannya disebutin ya Bu ya. Itu tanda bersyukur punya tetangga. Alhamdulillah tetangga saya baik, ya. Insya Allah, tandanya bersyukur. Tahadus bin ni'am itu bersyukur kepada Allah. Ketika kita hari ini dikasih air Bu ya, maka bersyukur itu dengan ya diminum gitu. Ya Bu ya, dijaga. Ininya dijaga, dirawat. Kita jalin hubungan kita dengan baik. Al-hadutsu bi ni'matillah syukrun wa tarkuha kufr. Meninggalkannya adalah kufur. Kalau kita tidak menceritakan kebaikan suami, kebaikan anak kita, yang kita ceritakan hanya keburukannya saja, maka sebetulnya kalau diambil persamaannya, maka sesungguhnya kita juga tidak bersyukur kepada nikmatnya kita memiliki keluarga. Bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Uqudul Jin akad-akadan suami istri, misalkan kalau kita ngomong begini Bu, bertahun-tahun udah puluhan tahun nikah nggak pernah bahagia, nggak pernah hidup bahagia, nggak pernah seneng dah. Nah itu tadi dilaknat oleh Allah. Ya tidak boleh Bu ya. Gitu. Jadi boleh jadi kita tuh merasakan bulan madunya, pernah bahagianya. Jadi ceritakan juga kebahagiaannya. Insya Allah. Jadi kalau misalkan kita bertetangga ataupun ngumpul, kita ceritakan kebahagiaan. Alhamdulillah ya, dulu baik, dulu sering ngasih, kok sekarang kan nggak pernah ngasih. Gitu. Jadi ceritakan yang baik-baik, biar ingat lagi kebaikannya. Gitu ya. Jadi at-tahadu al-uhibbu. Jadi kalau ibu ingin menjaga kebaikan bertetangga, mudah-mudahan kita diingatkan ini ya,
menjaganya dengan saling memberi, dengan saling memberi. Padahal tetangga kita ataupun nggak butuh pemberian kita gitu ya, tapi ya biasakan, mungkin mudah-mudahan kita terbiasa dengan saling memberi. Ibu ngasih garam, yang satu ngasih, jangan dibalikin garam lagi. Itu mah tukeran. Kalau lebaran begitu ya Bu. Kalau lebaran begitu, padahal sama-sama punya kue, cuma ganti piringnya doang. Gitu ya Bu ya. Itu tradisi yang baik, betul nggak Bu? Tradisi yang baik gitu ya. Jadi saling memberi. Jadi saling memberi, insya Allah dengan saling memberi itu menjaga atau bersyukur, berarti kita memiliki tetangga. Mudah-mudahan ya, ini pulang dari sini, ibu langsung deketin tetangganya. Pulang dari pengajian bawa snack dan yang lain kasih tetangga. Ini kata Bu Ramji itu gitu ya. Ini pengajian juga nggak punya apa-apa gitu ya, udah di jalan beli kasih ke tetangga. Oh, pengajian tuh sekarang ada snacknya, saya mau ngaji itu misalnya. Ya Bu ya. Jadi saya kalau pulang ngaji istri nggak bawa apa-apa pasti ditanyain gitu Bu. Ya tetangga juga begitu ya, katanya ngaji nggak bawa apa-apa gitu ya, insya Allah ya Bu ya. Jadi saling memberi, mudah-mudahan menjaga dengan tetangga ya. Bisa dipahami Bu? Nah, tahadus bi nikmatillah syukrun wa tarku wa man la yashkuril qalil la yashkuril katsir. Nah, bersyukur itu tidak harus besar. Tidak harus banyak. Tidak harus ngundang yasinan CRT. Pengajian tidak usah ya Bu ya. Ya tidak usah. Bersyukur tuh bisa saja mungkin ibu sama suami ngumpul, mau bersyukur ngucapin hamdalah, ngumpulin anak keluarga, alhamdulillah dia bersyukur ya. Seperti itu, tidak harus ngumpulin banyak. Ya kalau mungkin banyak alhamdulillah. Gitu, tidak harus banyak. Terus juga kalau berpikir bersyukur itu harus juga misalkan nyiapin nasi kuning, semuanya ya. Tidak harus ya Bu ya, ada ya silahkan gitu ya. Jadi intinya kita ingin apa, kebahagiaan kita juga dirasakan oleh orang lain. Itu saja ya Bu, kebahagiaan yang kita rasakan, kebaikan yang kita rasakan, anugerah Allah ingin juga dirasakan oleh orang lain, sehingga tambah berkah. Jadi bukan kata teman saya tambah bekah mah gede badannya gitu. Tambah berkat. Tambah berkat, tahu burangnya berkat. Tambah snack itu tambah berkat. Jadi kalau hari ini air saja, besok ditambahin snacknya kan gitu. Tambah berkat, itu tambah berkat. Mohon maaf. Itu Bu, at-tahadus bi ni'matillah syukrun wa tarku wa man la yashkuril qalil la yashkuril katsir. La yashkuril katsir itu artinya ketika tidak bersyukur dengan nikmat yang kecil, maka sesungguhnya dia juga tidak bersyukur terhadap nikmat yang besar. Kalau hari ini dia bersyukur dengan misalkan air, segelas air, artinya dia juga bersyukur sebetulnya terhadap nikmat yang besar, anugerah yang Allah berikan kepadanya. Bisa dipahami Bu? Insya Allah. Ya, kemudian yang terakhirnya adalah al-jam'atu rahmatun wal firqatu adzabun. Jadi ngumpul-ngumpul berjamaah itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-jam'atu rahmatun wal firqatu adzabun. Jadi kalau kumpul-kumpul berjamaah itu rahmatnya Allah akan turun insya Allah. Maka kalau kita bisa menahan marah, kalau bisa memaafkan, insya Allah kemudian kita bisa berkumpul. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insya Allah. Mudah-mudahan sama-sama kita akan tempuh ya Bu ya. Mana duluan yang kita bisa, baru bersyukur insya Allah. Menahan marah belum bisa, masih marah-marah ya insya Allah. Nanti kalau ada yang marah kita kasih permen. Ya Bu ya, itu saja yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan Bu? Oh, jam 10 lebih 3 menit ya Bu ya.